Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 1. Pendahuluan. Sun Fasyang Sutra Teratai episode 23. Dharma menakjubkan pada realitas sejati dari tata gata. Kita harus senantiasa bersyukur. Bersyukur karena saat ini kita dapat mendengar sutra. Kita bersyukur karena di masa lampau para murid mengikuti Sang Buddha melakukan perjalanan dan Buddha membabarkan Dharma menyesuaikan tempat dan kondisi, juga sesuai dengan kemampuan para makhluk. Apa yang para murid dengar setelah Buddha memasuki parinirvana, kemudian mereka mengumpulkan dan menyusun bersama. Karena adanya pengumpulan dan penyusunan ini, kita sekarang baru memiliki sutra-sutra untuk didengar. Untuk dapat mendengarkan sebuah sutra, dibutuhkan begitu banyak sebab dan kondisi yang mendukung. Di dalam sutra teratai terdapat naskah demikian. Sekarang juga disebutkan dalam sutra, Bhagawan sungguh sangat langka, memungkinkan aku untuk mengingat akan masa lampau. Inilah ungkapan Ananda sendiri yang menggambarkan rasa syukurnya kepada Sang Buddha bahwa ada Sang Maha Sadar yang benar-benar langkah di dunia ini, tiada duanya. Dharma yang dibabarkan oleh Sang Buddha, prinsip kebenarannya mencakup segala sesuatu di alam semesta ini. Segala aspek materi atau fisika, semuanya ada di dalam benak pikiran Sang Buddha, baik itu tentang manusia, peristiwa maupun benda, terutama dalam menuntun dan menaklukkan batin manusia. Kebijaksanaan Sang Buddha dapat dikatakan mampu menjelaskan semua prinsip aspek materi di dunia ini dan menaklukkan batin makhluk hidup yang keras kepala, baik itu dharma yang diajarkan oleh Sang Buddha ataupun metode yang digunakan dan lain sebagainya. Semuanya terlihat oleh mata Ananda dan didengar oleh indera pendengaran Ananda dan tersimpan di dalam batin Ananda. Jadi, Ananda sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Buddha Sakyamuni. Jadi, dari lubuk hatinya, beliau memberi pujian. Berhubung ajaran yang dibabarkan Buddha selama 20 tahun pertama belum didengar Ananda, diulang kembali oleh Buddha, Ananda semakin bersyukur. Jadi, beliau mengungkapkan rasa syukur ini yang dijunjung sungguh langka dengan welas asih dan kebijaksanaan agung, membuatku kembali teringat di masa lalu. Ini karena Ananda sudah memiliki kebijaksanaan yang dalam. Mengapa kebijaksanaan Ananda begitu baik? Mengapa sekali mendengar beliau bisa memahami berbagai hal? Sesungguhnya Buddha mengatakan bahwa kita semua memiliki hakikat sejati yang murni. Ada orang yang berkemampuan dalam dan kebijaksanaannya amat cemerlang, bagaikan sebidang cermin. Saat Anda menggambarkan sesuatu, lalu membuka sebidang cermin, Anda dapat melihat sesuatu itu dengan jelas di dalam cermin. Kamu harus terus-menerus menghapus penderitaan yang kamu kumpulkan di kehidupan lalu, seperti pandangan dan pikiran yang melenceng dan lain-lain. Ini artinya bahwa Ananda memiliki jodoh yang panjang dan dalam dengan Buddha. Walaupun jika ia tidak hidup di era yang sama dengan Buddha, ia tetap akan melatih diri untuk terus-menerus memoles cermin pikirannya. Maka dari itu, sifatnya yang murni dan intrinsik sangat jelas. Tapi untuk kembali ke dunia ini, saat Buddha masih mengajarkan Dharma, banyak sekali bodhisattva menyembunyikan kebenaran dan menunjukkan yang sementara. Dia agak menyembunyikan kebijaksanaannya untuk menjadi seperti orang lain di dunia ini. Ia merasa sukacita dalam Buddha Dharma dan dalam melatih diri bersama Buddha yang terus-menerus mengajarkan sesuai dengan kemampuan. Ananda menyerap segala hal. Ini menunjukkan bahwa sifat Ananda sangat tajam. Jadi, ia langsung mengerti suatu hal saat ia mendengarnya. Ini adalah ajaran langsung
Saat sesuatu hal sudah dijelaskan, ia langsung mengerti. Maka ketika memasuki sutra teratai, sutra ini adalah ajaran agung yang sempurna dan seketika. Pada tahap ini, ajaran Buddha telah mendekati saat untuk menyingkap kebenaran sejati. Sutra teratai menjelaskan tiada diri sebagai diri yang sejati, bahwa para makhluk dan Buddha memiliki satu tubuh dharma yang sama. Di dalam sutra ini, semua orang mendengarkan, bahkan para Buddha dan Bodhisattva dari 10 penjuru berada dalam satu ruang dharma. Di sana, setiap orang telah mencapai kebijaksanaan dan kebajikan yang sempurna. Semuanya telah bulat sempurna dan tuntas. Jadi, semua telah mencapai keberhasilan. Ajaran yang sempurna ini menunjukkan bahwa semua telah memiliki kebijaksanaan yang sempurna. Dharma Buddha hampir sepenuhnya dipahami, baik ajaran kendaraan kecil ataupun ajaran seketika. Kalian juga sudah memahami. Sehubungan dengan hal ini, ingin memberitahu kalian tentang hukum sebab akibat yang dikatakan sebagai keberadaan di masa lalu. Kemudian, di dalam masa ajaran kebijaksanaan Prajna menjelaskan kepada kalian tentang segala sesuatu adalah kosong. Masa sebab akibat adalah keberadaan yang menakjubkan. Sedangkan dalam masa kebijaksanaan Prajna ada kekosongan sejati. Di dalam kekosongan sejati masih terdapat keberadaan yang menakjubkan. Demikianlah disebut kesempurnaan. Maka sutra teratai adalah ajaran yang menyingkap keberadaan menakjubkan. Keberadaan dari kekosongan sejati menyatukan ada dan kosong menjadi satu kebenaran. Inilah yang disebut kebenaran yang sempurna, yang juga merupakan pengajaran spontan agar orang yang mendengarkan sekarang seharusnya mengetahui. Di ladang pelatihan ini kita telah siap menerima ajaran besar. Setiap orang seharusnya dapat menghayati tentang tanpa keakuan. Tanpa keakuan merujuk kepada kekosongan sejati. Keakuan sejati adalah keberadaan menakjubkan. Semua orang telah mengetahui bahwa tubuh jasmani kita semua merupakan sebuah penamaan sementara untuk rupa. Anda juga mengatakan aku, dia juga mengatakan aku, saya juga mengatakan aku. Kata aku ini adalah saya yang datang dari perpaduan kelima agregat, memiliki rupa, memiliki pemikiran akan diri sendiri. Rupa atau rupa, perasaan atau wedana, persepsi atau samnya, dorongan pikiran atau samskara, dan kesadaran atau vijana. Maka ketika 5 agregat ini berpadu disebut sebagai aku. Jadi 5 agregat adalah sebuah rupa palsu yang ketika dipadukan menjadi sebuah rupa aku. Maka jika 5 agregat kita dipisah, di manakah aku? Tidak ada. Jika kita menganalisanya semua tanpa wujud ini, tanpa aku ini, karena kesadaran Anda jika tidak dipadukan dengan objek indera, maka Anda tidak memiliki perasaan. Ketika Anda tidak memiliki perasaan, Anda tidak memiliki pemikiran apapun. Singkatnya, 5 agregat adalah hasil persepsi dunia luar yang dipadukan dengan kesadaran kita. Perasaan dari 5 agregat ini terus berlanjut di 6 alam. Jadi, untuk makhluk awam, kita masih memiliki sebuah istilah yang umum, yaitu aku. Jadi, jika kita menganggap aku sebagai keakuan sejati, maka setelah kita melenyapkan kegelapan dan dosa batin, kita kembali pada keakuan sejati. Inilah hakikat sejati Buddha. Karena kita memiliki hakikat sejati Buddha, kita tidak terpisah dari urusan duniawi. Selama berada di dunia manusia, oleh karena itu kita menggunakan nama palsu dan diri palsu untuk mengungkapkan keakuan sejati. Ajaran dari keakuan sejati dan kebijaksanaan juga bergantung pada nama dan rupa palsu ini. Oleh karena itu, kita harus memahami bahwa makhluk hidup dan Buddha memiliki tubuh dharma yang sama. Mereka dapat mendengar apa yang didengar dan kondisi batin mereka tidak menyimpang dari kebenaran.
Oleh karena itu, tidak ada perbedaan antara pikiran, Buddha, dan makhluk hidup. Semuanya adalah tubuh Dharma yang sama. Karena keyakinan kita telah dibangkitkan, saat ini kita dapat mendengar. Apa yang dapat mendengar? Tahukah Anda apa yang dapat mendengar? Telinga. Akar indera telinga yang bertemu dengan objek suara. Objek suara ini adalah apa yang didengar sebagai objek. Akar indera telinga adalah alat pendengar. Oleh karena itu, subjek dan objek yang menyatu, maka disebut batin, dan kondisi luar tidak mendua. Sebagai realitas sejati, batin kita dan kondisi luar. Batin dapat mendengar, telinga dalam kondisi bagus, tetapi kita tidak fokus. Dengar, mendengar, tetapi sama seperti tidak mendengar. Karena pikiran yang bercabang-cabang, Dharma tidak dapat diserap ke dalam. Oleh karena itu, kita harus bersungguh hati. Telinga sedang mendengar, kita harus bersungguh hati menyerapnya. Kita baru dapat menyerap objek suara dan prinsip Dharma sejati ke dalam batin. Jika kita mendengarnya ke dalam batin, maka ini disebut Dharma. Senantiasa dikatakan mendengar dengan bersungguh hati, Dharma diserap ke dalam batin, ini adalah Dharma. Oleh itu, tidak mendua sebagai realitas sejati, artinya satu, yaitu satu realitas sejati, tidak ada dua realitas sejati. Apakah realitas sejati itu? Dharma menakjubkan yang demikian adanya. Inilah realitas sejati yang merupakan tubuh Dharma yang murni. Dharma ini, tubuh Dharma yang murni ini adalah realitas sejati yang sedemikian adanya. Sutra ini adalah ajaran besar yang sempurna dan seketika. Pada hakikatnya, tiada diri sebagai diri sejati. Para makhluk dan Buddha memiliki satu tubuh Dharma yang sama. Pendengar yang merupakan subjek dan apa yang didengar sebagai objek, batin dan kondisi luar tidak mendua sebagai realitas sejati. Itulah arti dari kudengar dari sutra. Sekarang, dalam sutra teratai disebutkan, kudengar, siapakah yang mendengarkan? Ananda. Ananda mulai menuturkan kembali ajaran yang dibabarkan oleh Buddha. Oleh karena itu, kudengar, demikianlah. Kata demikian melambangkan hakikat sejati. Kebijaksanaan Buddha yang mengungkapkan kebenaran sejati. Oleh karena itu, kita harus percaya, sebab kepercayaan adalah pintu untuk memasuki Dharma. Ananda ingin semua orang memahami bahwa aku sungguh-sungguh mendengar langsung dari Buddha. Jadi inilah Dharma di balik kata demikianlah. Dharma dari demikianlah yang kudengar. Ananda mendengar dari Buddha. Ini menunjukkan bahwa yang aku sampaikan bukanlah hasil pemikiran atau penafsiran pribadiku, melainkan ajaran yang benar, memiliki sumber dan bukti yang benar. Inilah yang dibabarkan oleh Buddha. Ini buktinya, dan dia, Ananda, telah mendengarnya sendiri. Ada banyak orang yang berada di sana yang dapat menjadi saksi. Demikianlah kalimat, demikianlah yang kudengar terbentuk. Demikianlah Dharma yang aku, Ananda, dengar dari Buddha. Ini menunjukkan kalau penjelasan tentang ajaran dari guru leluhur itu punya bukti. Demikianlah pendengar sebagai faktor penyempurna. Sebenarnya kita harus tahu Dharma yang diajarkan oleh Buddha agar dapat dipercaya oleh semua orang. Tentu membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk berlatih dan mempraktikkan. Dalam kitab suci Buddha juga ada sebuah kisah. Suatu ketika Buddha berada di hutan Jeta, Taman Anatta Pindika, bersama para murid utama. Mereka semua berlatih bersama di sana. Suatu hari ketika mereka keluar, Sangha mengikuti Buddha, berjalan melewati pedesaan menuju ke kota. Di perjalanan itu ada sekelompok prajurit yang sedang mengawal seorang penjahat yang telah dijatuhi hukuman mati. Orang itu bernama Ruyuan. Ia melihat Buddha yang tampak sangat agung sedang berjalan dari kejauhan bersama sekelompok biksu. Ruyuan pun merasa sangat gelisah. Ia terus berteriak memanggil Buddha.
"Buddha, tolonglah saya, tolonglah saya." Buddha pun bertanya, "Kau telah melakukan kejahatan apa?" Dia berkata, "Dulu saya sangat bodoh dan jahat. Tidak ada kejahatan yang tidak saya lakukan. Saya telah melakukan banyak dosa, dan banyak orang sangat membenci saya. Karena itu, pihak berwenang menyerahkan kasus saya kepada raja. Raja sangat marah karena sepanjang hidup saya telah berbuat banyak kejahatan. Maka raja memutuskan untuk menghukum saya dengan hukuman mati. Buddha, tolong selamatkan saya. Jika saya bisa dibebaskan dari hukuman mati, saya bersedia meninggalkan kehidupan duniawi dan menjadi biksu untuk berlatih dan bertobat." Setelah mendengar hal itu, Buddha melihat bahwa orang ini memang sangat jahat dan telah melakukan banyak perbuatan buruk. Namun, ketika ia datang memohon pertolongan dengan tulus, itu menandakan ada jalinan karma baik atau pertemuan yang bermakna. Maka Buddha terdiam. Kemudian orang itu dibawa pergi, tetapi bahkan sangat dibawa menjauh. Ia terus memohon, "Buddha, tolonglah selamatkan saya." Dengan penuh belas kasih, Buddha berkata kepada Ananda, "Ananda, segeralah pergi memohon kepada raja agar berkenan mengampuni orang ini, supaya ia dapat memperoleh kesempatan untuk bertobat dan berlatih." Tentu saja, sang raja juga merupakan murid sang Buddha, sehingga ia menerima dan mempraktikkan ajarannya tanpa ragu-ragu. Tanpa ragu, ia memberikan pengampunan kepada pria itu. Ia dapat bergabung dengan Sangha untuk pelatihan spiritual. Pria ini, seperti yang diharapkan, terlahir kembali ke dunia baru. Ia dengan segera pergi ke Buddha Sangha, meminta kepada Buddha untuk mengizinkannya menjadi monastik. Tak lama kemudian, karena ia serius dan rajin, ia menerima buah dari arahat. Ia terbebas dari semua penderitaan dan menjadi murni dalam tubuh dan pikiran. Ada orang yang berkata, "Ini tak terbayangkan. Wahai Buddha, bagaimana orang yang jahat dapat melihatmu dan mendapatkan hidup baru?" Ketika sang raja mendengar permohonan Anda atas namanya, tanpa ragu ia memberinya pengampunan khusus. Seseorang yang setinggi raja dan serendah orang jahat, keduanya dapat menerima ajaran Buddha, akan berlatih dan mendapatkan kebebasan. Apa sebab dan kondisi yang mungkin membawa hal ini terjadi? Sang Buddha lalu berkata, "Tentu saja ada sebab dan kondisi. Di masa lalu, ketika ada seorang Buddha lahir, ada seorang pertapa melihat Buddha tersebut. Hatinya bersuka cita. Maka ia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Buddha tersebut agar permohonannya dikabulkan. Yang dimohonkan hanya satu hal, semoga di kehidupan selanjutnya semua dharma yang dibabarkannya, semua orang dapat meyakini, menerima, dan menghormatinya. Beliau hanya memohon satu keinginan itu saja. Tahukah kalian, pertapa itu adalah saya, Buddha Sakyamuni saat ini. Aku hanya memohon semua kata-kata jujur yang saya katakan dapat memperoleh keyakinan dan penerimaan dari semua orang. Oleh karena itu, para hadirin, melatih diri ingin diyakini dan diterima orang, kita harus berkata jujur setiap saat. Berkata yang baik, melatih kemampuan bicara kita, maka secara alami apa yang kita katakan dari kehidupan ke kehidupan, semua orang akan mempercayainya. Seperti Ananda, semua sutra yang dibabarkannya, kita seharusnya mempercayainya. Karena beliau membabarkan semua dharma yang dibabarkan Sang Buddha. Kita semua percaya apa yang dibabarkan Ananda adalah semua dharma yang dibabarkan oleh Sang Buddha. Para hadirin, belajar dharma dan melatih diri dalam ajaran Buddha harus secara hati yang tulus dan sejati. Kita harus percaya bahwa dharma sejati adalah dharma dari Tathagata. Hanya ada satu, tiada duanya. Kebenaran sejati dari hakikat yang murni. Oleh karena itu, kita harus meyakini, menerima, dan mengamalkannya. Jadi, kita semua harus selalu bersungguh hati.